tadi ada poin yang menarik yang aku tangkap dari Kak Indah, yaitu jangan takut sama budget produksinya, karena dengan alat-alat yang ada di sekitar kita juga itu udah, cukup ya kalau kita mau belajar dan mau coba gitu. Nah, aku tuh dengar dari Kak Indah ya, teman-teman seller ya, katanya kalau bikin konten di media sosial tuh sebenarnya bukan soal alatnya yang canggih, tapi konsepnya yang matang, gitu Betul. teman-teman seller. Coba kita tanya ya, emangnya Bet- kalau misalnya konsepnya itu mateng, bisa lebih memudahkan kita untuk memproduksi kontennya ya, Kak Indah ya? Iya, 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 betul banget, betul banget. Jadi gini, eh ketika kita mau bikin, jadi gini, awalnya ya, kita kan brand owner nih. Ketika kita membuat satu brand, ketika kita membuat satu produk, kita kan tahu, kita pasti happy, kita pasti suka. Aku mau bikin apa ya? Sekarang nih, aku lagi mau menampilkan apa ya ke customersku kan kayak gitu. Jadi kita tahu gimana, ada story-nya lah, pasti ada story-nya di balik semua produk yang teman-teman bikin gitu kan. Jadi semudah awal buat storyboard untuk mempermudah pembuatan konten. Storyboard itu nggak perlu kita mesti ke director, mesti ke apa namanya orang kreatif gitu, nggak usah, kita aja mulai. Kalau misalnya kita nggak tahu mulai dari mana sih, gimana bikin storyboard, kita tinggal checklist aja, tulis. Misalnya nih, kalau dari saya bedding, misalnya, oh aku lagi banyak bahan tencel. Oh oke, berarti aku mau naikin bahan tencel, berarti apa ya kelebihannya Tencel? Aku ingin menampilkan orang itu supaya tahu Tencel itu terbuat dari apa sih, karakteristiknya seperti apa sih gitu. Terus setelah itu ketika dipasang itu dia akan lebih lembut, lebih rapi atau enggak sih dibanding bahan yang lain kayak gitu-gitu. Nah, misalnya kalau teman-teman ada yang makanan nih, oh aku lagi bikin sambal ijo pedas misalnya. Ya udah tinggal aja sambal ijo pedas ini dibuat dengan ini. Resepnya resep kuno misalnya, ya kita mesti tahu positifnya apa, negatifnya apa, dan negatifnya itu nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman mau up itu juga nggak apa-apa karena saya kayak gitu. Misalnya bahan katun dan bahan tensel itu orang yang suka berbeda karena tensel itu karakteristiknya ketika dia dipakai di kasur dia kan kurang bisa rapi, sedangkan katun itu bisa rapih banget kayak gitu. Jadi misalnya kayak makanan tadi sambal ijo itu misalnya kalau untuk orang mah nggak bisa ya gitu. Kalau orang mah ya pakai sambal yang biasa aja nih saya punya seperti ini kayak gitu-gitu sih. Jadi nah, apa ya, istilahnya negatif dan positifnya kita harus tetap tampilkan. Itu juga yang bikin customer happy dan itu guiding customer ketika mau beli, aku mau beli yang mana ya gitu. Kayak misalnya produk fashion juga bahan itu kan memang banyak kalau baju. Ada yang katun, ada yang CVC, ada yang polyester. Orang kalau sekilas polyester tuh panas gitu kan. Tapi sebenarnya bahan polyester kalau misalnya lagi pergi di daerah dingin seperti di daerah pegunungan itu kan juga oke gitu kan. Jadi kalian bisa kayak Ya. kalau misalnya polyester kalian cocok untuk di mana, di mana, di mana. Kalau misalnya bahan ini di mana, di mana, di mana. Jadi ada story yang kalian akan buat gitu kan. Misalnya, oke deh, sekarang aku lagi bikin video yang tentang bahan polyester misalnya. Ya udah, positifnya kita naikin, tetap harus ada negatifnya. Hanya saja polyester nggak bisa kalau dipakai day by day karena panas. Kalau apalagi dipakai motor kayak gitu-gitu. Karena kena asap dia suka bau gitu-gitu. Jadi orang itu gampang mau beli barang kalian itu tahu, oh aku butuhnya yang ini nih. Oh aku butuhnya yang ini nih gitu. Karena kan nggak semua mahal itu bagus. Karena polyester kan murah tuh jauh lebih murah daripada cotton, tapi dia punya kelebihan masing-masing gitu. Selain itu, setelah kita punya storyboard checklist lah istilahnya ya gampangannya kita mau menampilkan apa, kita cukup optimalkan alat yang ada aja. Nah, misalnya sesimpel misalnya kita pakai handphone gitu kan, kayak semua orang sekarang kan handphonenya udah canggih. Even misalnya kayak mau ya saya sebut merek nggak apa-apa ya misalnya kayak Samsung, Oppo, Redmi itu kan kameranya udah canggih gitu loh, udah gimana aja kita pakainya gitu kan. Nah itu pun juga nggak perlu pakai yang mahal misalnya harus iPhone gitu nggak juga gitu kan karena Samsung yang jenis A atau apa misalnya nggak perlu yang mahal gimana aja karena pasti ada step by stepnya. Ketika kita belum pernah bikin, kita langsung beli handphone mahal, itu pun juga belum tentu bagus. Karena Hmm. kita belajar itu mesti dari bawah dulu nih, gitu loh. Dari yang istilahnya dari yang biasa aja dulu. Nah, gimana kita
cara bikinnya. Nah, itu juga nggak bisa sekali dua kali, karena kan jam terbang nih. Ketika kalian sudah mau bikin satu brand, bikin satu produk, otomatis kan kalian happy nih, seneng, suka sama produk kalian. Kalian pasti foto-foto deh, diam-diam, aku foto gini, aku foto gini. Kalau kayak gini angle-nya bagus nggak ya? Videoin gitu. Itu memang mesti berulang-ulang, kita mesti coba kayak gitu. Dan banyak juga aplikasi-aplikasi yang free. Kayak misalnya tadi aku bilang Canva. Aku paling suka pakai Canva sih. Karena Canva itu bagus, terus kesannya itu juga lebih mahal gitu loh ketika kita post, kita bisa bikin poster, kita bisa bikin poster diskon kayak gitu. Terus selain itu juga coba dulu media sosial yang akan dipakai. Jadi gini, misalnya kita juga bisa mereview customer kita itu lebih sering tahu kita dari mana gitu kan. Jadi misalnya ketika dia WhatsApp Japri gitu kan, itu kan kita kayak gini, tahu dari mana. Saya sih sering gitu, maksudnya bukan dengan bahasa yang sopan ya. Hai sis, ini ada nggak gitu-gitu kan. Halo, oke ada. Oh ya, tahu toko kita dari mana nih gitu. Kakak dari mana nih gitu. Oh ya, kita dari Surabaya misalnya. Oh, saya di Jakarta. Maksudnya itu juga penting, tetap ada apa ya, mesti ada obrolan gitu sih. Dan Slibadi kan juga ada di YouTube. Nah, jadi hampir semua sosial media, mau Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, semuanya kita pakai. Dari situ nanti kita compile mana nih yang emang yang lebih sering dikunjungi oleh customer kita itu yang mana gitu kan. Nah, itu yang baru kita 100% kan gitu. Yang lainnya tetap ada 50%, 60%, tapi kita prioritas. Misalnya prioritas customer kita datangnya dari Facebook, ya udah dari Facebook gitu.